Jadi lebih mainan canggih, tapi pedagoginya malah ada di belakang. Nah ini kita perlu hati-hati. Sebenarnya yang kita perlukan adalah kita maunya apa? Ya, kita maunya apa dulu? Teknologi belakangan. Teknologi kalau misalnya perlu harus proprietary, oke. Asal ada rasionalnya. Mengapa perlu teknologi itu? Ya kan? Kalau misalnya yang open source tidak mampu lagi gitu ya, atau makan nggak ada, atau mungkin perlu kita buat dulu, misalnya. Bapak Ibu pernah ini nggak sebagai contoh? Clickers, pernah mendengar clickers? Ibu pernah ya? Sudah pernah mencoba, Bu? Nah, itu menarik sekali dan sebenarnya. Cuma costingnya berapa ya kan? Kalau kita buat. Jadi enak Bapak Ibu sekalian. Misalnya gini, dan itu efektif di kelas besar. Jadi misalnya kita punya 100 gitu ya, 100 mungkin lebih. Cuma itu tadi, siap nggak kita dengan investasi. Tapi kalau misalnya kita tidak siap, ada nggak inovasi pembelajaran yang bisa kita lakukan? Apakah mengembangkan apps? Ya kan? Bisa juga pakai Android misalnya. Ya, kita buat app-nya, ya, nanti mahasiswa yang bawa di kelas itu tidak lagi mereka main WA, sekedar main WA. Sekarang common nih Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu di Telkom, tapi di kelas saya juga ya seperti itu. Ya ada juga mahasiswa yang buka HP lah, ya kan, tanpa kita beri izin. Walaupun pada saat tertentu Bapak Ibu sekalian, saya bisa meminta mereka terkadang ya, silakan buka HP-nya, smartphone-nya, cari resource. Terkadang saya gitu. Ya. Jadi by design saya minta mereka untuk buka laptop, ya kan? Atau kalau misalnya mereka bawa smartphone, kan ada WiFi di kampus. Oke, aktifkan WiFi-nya, coba cari. Ya kan? Ada teknik namanya think, pair, and share, Bapak sekalian. Jadi saya minta mereka nyari source dulu, ya kan? Karena kalau cari di rumah mungkin belum siap. Jadi waktu di kelas saya minta mereka bawa atau buka smartphone-nya. Jadi saya minta mereka cari satu terminologi. Kemudian pair. Jadi diskusi sama temannya, ini gimana nih tadi nih. Jadi biar nggak sendirian gitu ya, cross check dulu. Baru saya minta mungkin random gitu. Oke, tolong si A share apa yang kalian temukan gitu kan. Ini memang pakai teknologi nggak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang kan random kan. Mereka sibuk buka HP, ada aja. Ya. Tapi apakah kita kemudian senantiasa di kelas itu, oke, laptop taruh di depan, udah kayak ujian gitu kan? Itu kan sebenarnya butuh. Karena mereka kan sebenarnya belajar menjadi adult learner kan. Sebenarnya masanya kan udah adult learner, bukan remaja lagi sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka memang ada dalam satu kondisi seperti itu, ya mereka menyimak. Jadi kalau misalnya dosen minta, oke, cari bahan, silakan gitu kan, buka cari. Nah tadi kembali ke clickers. Jadi kita sebagai dosen itu bisa membuat soal Bapak Ibu sekalian, namanya self assessment. Saya misalnya desain multiple choice terhadap atas satu topik gitu. Kemudian saya minta ke mahasiswa, oke, dari pertanyaan ini jawab mana yang benar. Ya, misalnya ABC, ABCD. Nah, masing-masing udah pakai clickernya gitu ya. Sebenarnya seperti ini ya. Alatnya saya pernah lihat waktu itu, satu profesor dapat hibah ya kalau nggak salah, dia beli itu. Dia clicker, ini masing-masing anak pegang, udah dia pencet misalnya jawaban C, dia pencet C gitu. Tapi nggak tahu siapa yang pencet C ya. Dan itu kan bagus ya, artinya mahasiswa tidak perlu tahu dia jawab apa, tapi secara populasi kan kita tahu kelas ini paham nggak dengan ini gitu ya. Kok jawabnya salah semua misalnya ya kan, atau separuh-separuh.
suatu paham, suatu enggak nih sekelas. Tapi saya nggak perlu tahu si Andi itu paham apa enggak gitu kan, nggak perlu tahu kan. Tapi saya bisa di kelas itu mendeteksi, oh bahwa 50% belum paham ini. Ya kan? Saya bisa jelasin lagi. Mengapa kalian kok menjawab ini gitu. Nah, itu teknologi Bapak sekalian namanya clickers. Tapi costly, cukup costly. Saya nggak tahu harganya berapa dolar sekarang, Bu. Ya, tapi kalau itu memang satu metode yang bisa kita gunakan selama di kelas, why not gitu. Jadi teknologi itu mengikuti pedagogi yang kita inginkan. Tapi bukan karena ikut-ikutan ya. Misalnya, wah ini clicker nih, borongan mau nggak gitu. Tapi karena tidak tahu kebutuhan, dia bisa dianggurin itu clicker Bapak Ibu sekalian. Yakin gitu kan? Karena mereka juga apa perlunya juga punya clicker kan? Jadi itu. Jadi kita fokus ke teknologi. Just to increase access. Ya, ini benar. Kemudian differentiate teaching approaches. Oke, ini variasi. Nah, ini satu model yang yang saya gunakan di beberapa penelitian, dan ini modelnya dari peneliti di Kanada, ya Butler and Carter. Ya, kami sempat nulis beberapa paper dan beliau cukup senang karena awalnya konteks self-regulated learning ini biasanya digunakan di konteks reading, membaca, ya, self-regulated learning. Intinya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, contoh gampangnya. Pernah kan kita misalnya baca novel, ya kan, atau baca buku, ya, sampai satu halaman kemudian kita berhenti. Oh iya ya, kemarin tadi itu ceritanya apa sih? Gitu. Ya, terbersit di benak kita tuh lupa gitu. Iya, kita udah sampai di halaman 50 kok nggak paham ceritanya gitu ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu sudah mengaktifkan monitoring. Saya monitoring bahwa sampai detik ini nih aku ada yang miss gitu. Ya, saya monitoring kan. Tapi nanti bisa diregulate. Oke, aku mau tahu lebih jauh nggak ya, atau mau lanjutin aja gitu. Kalau misalnya mau tahu, mereka kan baca lagi. Sama orang ngoding gitu. Ini gimana caranya ya? Kok nggak ngerti ya? Gitu ya. Saya cari library, nggak bisa. Itu sudah saya monitoring. Tapi nih pertanyaannya, mahasiswa itu punya regulating skill nggak? Saya ngoding stop, udahlah tidur, ya, atau di kelas. Tapi kalau misalnya dia sadar, oke, saya nggak ngerti, banyak caranya. Baca manual, ya kan? Tanya teman, tanya asisten, kalau perlu ke kantor dosen kalau ada dosennya, ya kan? Itu kan set of regulating skills, ya, atau set of regulating strategies. Tapi pertanyaannya, mahasiswa kita mau tidak mengambil itu? Punya keberanian nggak dia mengambil ini regulating strategies ini Bapak sekalian? Nih, sih, adjusting approaches to learning. Ya kan? Dia ngoding stuck, stop. Padahal dia bisa menyelesaikan ini dengan banyak cara tadi. Apa dia baca lagi soalnya, ya kan? Karena di sini Bapak sekalian, ini saya senang dengan ini karena apa? Menurut saya pribadi, ya, menurut hemat saya ini meng-capture hampir seluruh isu tentang pendidikan atau pembelajaran. Coba kita mau bertanya tentang apa di sini? Misalnya gini, kita mulai dari yang sisi kiri Bapak sekalian. What individuals brings? Ada history and experience, ada strength, challenges, interest. Bahkan kita sebagai dosen pun kita merasa ada sesuatu masih perlu kita pelajari. Tidak hanya mahasiswa kita. Tapi kita sebelum, apakah perlu ikut kursus, ya kan? Apakah mau ngundang guru, ya kan? Kita paham, kita strengthnya di mana, tantangan kita mempelajari itu apa, misalnya belajar bahasa baru misalnya kan, atau skill yang lain.
Itu kita sudah paham Bapak sekalian. Oh, aku punya interest di situ, ya kan? Kemudian masuk task knowledge, perception, conception, emotion. Aku nih kalau belajar ini kok nggak paham ya. Maksudnya udah bertahun-tahun belajar bahasa ini nggak benar-benar menguasai misalnya. Kenapa ya? Itu udah tercapture semuanya di sini. Persepsi dia kira-kira akan mastery atau tidak itu juga ada di situ. Senang atau tidak, ya kan? Baru kemudian dia masuk ke sini. Task interpretation. Makanya Bapak sekalian ada beberapa mahasiswa itu yang fail itu bukan karena kemampuan kognitif. Iya kan? Karena apa? Mereka tidak tahu apakah mereka tuh ternyata masuk di jurusan yang benar atau tidak gitu. Dan itu terjadi juga di Amerika banyak. Ya, dropouts itu di bidang engineering, khususnya di STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Math itu banyak. Bukan karena dari sisi intellectual ability, tapi itu tadi masuk gitu ya, nggak senang. Ada bahkan di departemen saya waktu itu udah masuk PhD, udah diterima. Dan saya lihat intellectual ability-nya juga bagus sekali, dia ambil master juga di situ. Beberapa waktu ya nggak sampai setahun mungkin udah nggak ngelanjutin lagi, ya kan?